Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak level 5, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam pembelajaran di semester 2 ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, kali ini Miss Nur akan menyampaikan materi pembelajaran yang ada di tema 5F, yaitu tentang panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 1. Ya, sebelumnya marilah bersama-sama kita mengucap ta'awuz dan basmalah dan doa belajar. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alani minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita membahas materi di subtema 3 tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan, Miss Nur akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, next. Nah, diharapkan setelah kalian menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menuliskan kata kunci dari teks penjelasan tentang sifat konduktor dan isolator pada media elektronik. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik ya, kalian diharapkan setelah ini mampu mengelompokkan benda-benda mana yang bersifat konduktor dan mana yang bersifat isolator. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media elektronik secara lisan. Oke, next. Nah, anak-anak perhatikan buku kalian ya, buku tema 5F ya, halaman 114. Di sana kalian diminta untuk mengumpulkan data terlebih dahulu ya. Apakah kamu pernah memerhatikan kegiatan anggota keluargamu selama berada di dapur? Nah, apakah kamu ingat benda yang digunakan untuk memasak, terutama benda yang berhubungan dengan panas? Apakah kamu dapat menggambarkan bahan dari peralatan yang digunakan di dapur itu? Nah, kalian bisa menuliskan jawaban kalian pada kolom tersebut ya, yang ada di halaman 114. Nah, contohnya seperti ini ya, peralatan-peralatan yang ada di dapur yang berhubungan dengan kalor atau panas ya, ada panci, lalu ada penggorengan, juga ada spatula ya, di mana bahan-bahannya ada yang terbuat dari logam aluminium ya, besi dan sebagainya. Juga bagian gagang dari spatula atau gagang dari penggorengan tersebut ada yang terbuat dari plastik ataupun karet ya, kayu dan sebagainya. Oke, next. Ya. Anak-anak, apakah kalian dapat membedakan bahan yang dapat menghantarkan panas dan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas? Nah, jika kalian sudah dapat membedakan mana bahan yang dapat menghantarkan panas dan tidak dapat menghantarkan panas, tuliskanlah dalam kolom tabel berikut. Antara lain, ya, bahan yang dapat menghantarkan panas antara lain aluminium, besi, baja, tembaga, perak, dan sebagainya. Sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas, contohnya adalah plastik, karet, kayu, wol, kertas, dan sebagainya. Next. Ya, baiklah anak-anak, di halaman 114 buku kalian juga tertera gemar membaca. Marilah kita membaca bersama-sama ya. Peralatan dapur adalah benda-benda yang sering digunakan sehari-hari dalam pemanfaatan kalor atau panas. Ada peralatan dapur yang terbuat dari satu jenis bahan dan ada juga peralatan dapur yang dibuat dari kombinasi atau percampuran beberapa jenis bahan. Untuk bahan baku pembuatan peralatan dapur,
Ada bahan yang bersifat menghantarkan perpindahan kalor ya atau perpindahan panas, dan ada juga bahan yang bersifat menghambat perpindahan kalor. Nah, melalui internet kalian dapat menemukan teks berisi penjelasan tentang bahan-bahan yang penggunaannya memanfaatkan kalor atau memanfaatkan panas ini. Bacalah terlebih dahulu teks penjelasan yang terdapat di halaman 115 buku paket tematik kalian, antara lain sebagai berikut. Oke, next. Judulnya adalah konduktor dan isolator. Mengapa kabel listrik menggunakan tembaga? Logam tembaga mudah menghantarkan listrik dan mempunyai hambatan atau resistensi yang kecil, sehingga arus listrik dapat mengalir dengan baik. Suatu bahan atau zat yang dapat menghantarkan listrik atau panas ya atau kalor dengan baik, ini disebutnya konduktor ya. Jadi sekali lagi, konduktor itu adalah apa? Yaitu suatu bahan atau zat yang dapat menghantarkan listrik atau panas ya, kalor dengan baik. Itu disebut konduktor. Contoh bahan konduktor apa saja? Contohnya di dapur misalnya kita dapat menjumpai pada wajan ya yang terbuat dari aluminium ya. Nah, logam lain yang termasuk konduktor antara lain ada baja, besi, tembaga, emas, perak, dan kuningan. Nah, anak-anak, wajan yang panas ya tidak dapat dipegang langsung. Kenapa? Karena akan melukai tangan. Oleh karena itu, pegangan wajan dilapisi bahan tahan panas. Bahan tahan panas ini dibuat dari bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik atau kalor atau panas ini dikenal dengan sebutan isolator ya. Sekali lagi, isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik atau panas atau kalor dengan baik ya. Itu disebut isolator. Contoh lain dari pemanfaatan bahan isolator itu adalah kabel tembaga yang dilapisi dengan karet ya, sehingga kamu tidak bisa tersengat listrik ya saat memegangnya. Jadi kabel ya terbuat dari tembaga itu dilapisi oleh karet agar kita ketika memegang kabel tersebut kita tidak tersengat oleh listrik. Itulah contoh lain dari pemanfaatan bahan isolator dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh bahan isolator yang lain ya antara lain ada plastik, karet, dan kayu. Oke, next. Nah, inilah anak-anak ya, contoh bahan-bahan yang merupakan konduktor dan isolator yang terdapat dalam sebuah benda, ya biasanya dikombinasi, dipadukan dalam penggunaannya. Misalnya, ada bahan yang terbuat dari logam ya, sifat bahannya sebagai konduktor ya, sebagai penghantar panas yang baik atau penghantar listrik yang baik. Contohnya dalam keterangan antara lain ada besi, baja, tembaga, aluminium, timbal, perak, emas, dan timah. Kemudian contoh bahan lainnya adalah kaca ya. Nah, kaca di sini bisa sebagai konduktor. Nah, kaca ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai jendela ya biasanya. Kenapa? Karena bersifat tembus pandang daripada bersifat tahan panas. Tetapi memang sebenarnya kaca ini disebut sebagai konduktor, bahan yang dapat menghantarkan panas ya. Kemudian kayu ya. Kayu ini disebut sifat bahannya adalah isolator ya. Biasanya kayu ini banyak digunakan sebagai gagang pada alat masak ya, supaya ketika kita memegangnya tidak merasakan panas ya. Kemudian plastik ya. Plastik itu disebut isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik atau panas ya atau kalor. Contohnya pada styrofoam ya. Styrofoam ini sifatnya sulit terurai. Oleh karena itu kita harus mengurangi penggunaan plastik atau styrofoam dari sekarang ya anak-anak ya. Lebih banyak kita menggunakan peralatan-peralatan yang terbuat dari bahan-bahan yang lain, jangan plastik ya. Kemudian wol ya. Wol ini sifat bahannya adalah isolator, merupakan penghantar listrik yang
tidak baik, penghantar kalor atau panas yang tidak baik. Nah, wol ini banyak digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pakaian musim dingin. Oke anak-anak, next. Nah, di halaman 115 tadi, kalian di sana diminta untuk menemukan kata kunci ya, pada teks yang berjudul konduktor dan isolator tadi, yang mengarah pada pengertian dan konduktor dan isolator. Nah, kalau nanti kalian sudah menemukan apa kata kunci pada teks tersebut ya, kalian tuliskan pada kolom tersebut ya. Contohnya di sini kata kunci yang terdapat pada teks konduktor dan isolator yang terdapat di buku paket kalian halaman 115 adalah antara lain kata kuncinya ada kata zat, kemudian menghantarkan, dan kalor. Nah, di sini kalian juga diminta untuk menuliskan kesimpulan sementara tentang benda konduktor dan isolator berdasarkan teks konduktor dan isolator. Bisa kalian menyimpulkannya? Ya, contohnya seperti ini ya. Dari kesimpulan dari teks yang berjudul konduktor dan isolator yang terdapat pada buku paket kalian halaman 115 tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa konduktor adalah suatu bahan atau zat yang dapat menghantarkan listrik atau panas atau kalor dengan baik, sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik dan kalor. Itulah kesimpulannya. Oke, next. Nah, setelah kalian mempelajari di buku paket halaman 115, berikutnya buka buku paket kalian halaman 116. Di sana ada bagian cermat mengamati, ya. Perintahnya adalah kalian diminta untuk mengamati benda-benda yang ada di lingkungan rumahmu, ya. Tuliskanlah nama benda yang memanfaatkan bahan konduktor dan isolator. Suatu benda, ya, dapat terbuat dari bahan kombinasi ya, kombinasi bahan, percampuran bahan. Ada yang terbuat dari bahan konduktor dan juga ada yang terbuat dari bahan isolator ya. Nah, nanti kalian setelah mengamati ya, catat hasil pengamatan kalian. Nah, waktu yang disediakan adalah 20 menit untuk mencatat hasil pengamatan kalian dan penemuan kalian ya. Lalu kalian catat dalam buku tulis kalian. Oke. Next. Nah, mungkin setelah kalian mengamati nanti, kalian akan menemukan berbagai benda ya, di mana benda-benda ini merupakan benda dengan perpaduan kombinasi berbagai bahan ya. Salah satunya misalnya pertama, ada bagian benda logam ya yang terdapat pada bagian dasar setrika listrik ya. Kalian mempunyai setrika listrik di rumah, lalu kalian lihat di bagian bawahnya ya, bagian bawah setrika listrik itu terbuat dari bahan logam, di mana fungsinya itu adalah untuk apa? Untuk menghantarkan panas ya dari listrik ke pakaian yang sedang kalian setrika, ya. Nah, logam pada bagian dasar setrika listrik ini dikategorikan dalam bahan pembuatnya itu adalah konduktor. Maka kita checklist yang bagian konduktor. Karena dia adalah sebagai penghantar panas atau listrik yang baik ya. Nah, kemudian selain itu pada setrika listrik juga terdapat bagian yang disebut isolator ya. Isolator ini adalah bahan penghantar listrik bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik atau tidak dapat menghantarkan panas, yaitu terdapat pada gagang setrika listrik ya. Nah, fungsinya untuk apa gagang setrika listrik itu? Nah, gagang setrika listrik itu biasanya terbuat dari bahan plastik atau yang lainnya ya. Agar apa? Agar tangan kita tidak merasakan panas ya saat memegang setrika listrik tersebut. Nah, ini dikategorikan dalam bahan pembuatnya adalah isolator, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas atau listrik dengan baik ya. Berikutnya adalah yang ketiga, bagian panci yang dipanaskan saat memasak ya. Nah, ini bagian panci yang dipanaskan saat memasak ini bagian bawahnya ya, badan panci itu terbuat dari logam ya. Di mana fungsinya itu untuk menghantarkan panas ya dari api ke air yang sedang kita masak sehingga air itu bisa mendidih ya. Nah, ini kategori panci ini ya, badan panci, bagian panci yang terbuat dari logam, bagian bawahnya itu disebutnya konduktor. Kita checklist di bagian
konduktor karena sebagai penghantar panas yang baik. Kemudian pada panci juga terdapat gagang panci ya, ada bagian yang disebut gagang panci di mana gagang panci ini biasanya terbuat dari bahan isolator ya, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas ya. Biasanya ada yang terbuat dari plastik ya ataupun kayu. Agar apa? Agar orang yang memasak atau kita ya yang memasak itu tidak terkena panas saat memegang panci. Maka kita kategorikan dalam bahan pembuatnya adalah isolator, bahan yang tidak dapat atau bahan yang tidak dapat menghantarkan panas kalor dengan baik ya. Kemudian yang terakhir contohnya misalnya batang solder listrik ya, di mana batang solder ini terbuat dari logam ya, bagian ujungnya itu ketika dihubungkan dengan listrik ya, dengan saklar listrik maka akan melelehkan timah ya. Jadi batang solder ini yang terbuat dari logam besi ya, itu disebutnya konduktor sebagai penghantar panas yang baik. Karena berfungsi untuk apa? Menghantarkan panas dari listrik ke batang solder listrik yang sedang kita gunakan untuk melelehkan timah ya, untuk menempelkan komponen elektronik biasanya. Oke, itulah contoh-contoh bahan-bahan atau benda-benda yang ada di sekitar kita, di rumah kita, di mana dari benda itu merupakan perpaduan bahan konduktor maupun isolator, bahan penghantar listrik yang baik maupun bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik atau panas dengan baik sehingga kita dapat menggunakannya. Oke, next. Nah, anak-anak di halaman 118 buku paket kalian ya terdapat kegiatan cakap mengomunikasikan. Nah, di sini kalian diminta untuk menyampaikan kesimpulan akhir ya tentang pengelompokan benda-benda konduktor dan isolator tadi ya yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari tetapi secara lisan, secara ucapan ya, melalui pesan suara di WhatsApp ya. Lalu nanti setelah kalian membuat pesan suara di WhatsApp yang isinya tentang kesimpulan dari pengelompokan benda-benda konduktor dan isolator tadi, kalian kirim ke WhatsApp ya, japri ke nomor guru kalian, yaitu ke nomor Miss Nur Hayati kalau 5A, ke nomor handphone Miss Silvi kalau 5B, dan ke nomor handphonenya WhatsApp-nya Miss Nurul kalau 5C ya. Oke. Ya, boleh juga di grup siswa ya, di grup bersama-sama antara siswa dengan guru atau mau japri juga tidak apa-apa. Jadi diharapkan dari cakap mengomunikasikan ini kalian membuat apa? Membuat pesan suara yang isinya menyimpulkan ya tentang pengelompokan benda-benda konduktor dan isolator tadi yang sudah Miss Nur sampaikan materinya. Oke, next. Nah, secara garis besar dari video pembelajaran kali ini, kita dapat menarik kesimpulan tentang apa? Bahwa konduktor adalah suatu bahan atau zat ya yang dapat menghantarkan panas atau menghantarkan listrik atau kalor ya dengan baik. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan listrik atau kalor atau panas dengan baik. Oke anak-anak, demikianlah materi pembelajaran yang Miss dapat sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian mendapat pengetahuan baru yang menarik dan bermanfaat dari pembelajaran ini. Marilah kita bersama-sama mengakhiri kegiatan ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya dan permohonan maaf dari Miss Nur jika ada kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.